Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Masih semangat belajar di rumah? Masih ya? Nah, Ananda ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 4, SPDP. Judulnya Kerajinan Tanah Liat. Apakah Ananda tahu sudah membaca di bukunya tentang kerajinan tanah liat? Sekarang mari kita tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Ananda, apakah sudah tahu apa itu tanah liat? Bagaimana bentuknya? Terus bagaimana teksturnya dan warnanya? Lihat di gambar ini ya. Yang di gambar ini adalah contoh tanah liat, salah satu jenis tanah yang banyak di Indonesia dan banyak juga digunakan sebagai kerajinan. Baik itu kerajinan untuk alat makan, di dapur, pot bunga, atau untuk hiasan. Banyak yang sudah kita lihat ya. Tanah liat ini biasanya berwarna hitam keabu-abuan atau orange. Kemudian teksturnya liat atau lembek. Kenapa itu disebut tanah liat? Karena teksturnya yang lembek. Sekarang mari kita lihat contoh kerajinannya ya. Yang pertama ini ada teko atau cangkir. Ini terbuat dari tanah liat. Ada juga piring. Dan ini adalah alat makan yang bisa digunakan oleh manusia. Padahal buatnya dari tanah liat loh. Kemudian ada celengan, sering kita lihat ya, ini untuk menabung uang. Dan ada guci atau kendi, ini untuk hiasan atau pajangan. Nah, itu tadi sebagian contoh hasil kerajinan tangan menggunakan tanah liat ya. Sekarang kita lihat cara pembuatannya melalui video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Keramik dan gerabah-gerabah cantik ini lahir dari tangan-tangan terampil perajin di Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Untuk memperoleh hasil terbaik, pembuatan keramik Pleret harus melalui beberapa tahapan. Proses berawal dari pengambilan bahan baku yakni tanah liat. Tanah liat diambil dari sawah, lalu diangkut dengan kendaraan ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan ini, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Tanah liat kemudian diaduk hingga homogen dan siap dibentuk. Kini masuk ke tahap kedua, yakni pembentukan. Perajin tinggal menggunakan bongkahan tanah liat yang sudah homogen tadi, lalu membentuknya sesuai keinginan. Teknik pembentukan keramik yang paling mendasar adalah teknik putar. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Perajin perlu melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk keramik. Gerabah dibentuk di atas meja putar. Melalui teknik ini dibentuk beragam gerabah alias keramik tradisional seperti piring, mangkuk, vas bunga, dan lainnya. Secara singkat, tahap pembentukan dengan teknik ini adalah pemusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan. Kemudian, keramik didekorasi seperti ditempel atau diukir. Setelah itu, keramik diangin-anginkan sekitar 2-3 hari. Tahap ketiga adalah pembakaran. Pembakaran dilakukan di tungku bersuhu tinggi hingga keramik menjadi biskuit. Biskuit di sini adalah istilah keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 hingga 1000 derajat Celcius. Proses terakhir adalah finishing. Dalam sentuhan akhir ini, gerabah atau keramik diwarnai untuk menambah keindahannya.
Nah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua paham ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.